Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin sedikit membahas tentang analisa yang kemarin, di video yang kemarin ya, tentang SMC. Di sini ada sebuah change of character, tapi ternyata ini gagal ya, atau tidak valid ya. Jadi untuk analisa yang kemarin, untuk SMC-nya di time frame M15 ini gagal ya, tapi di time frame daily masih tetap ya, di time frame daily masih tetap bisa valid ya, bisa saja valid di time frame daily-nya. Nah, berarti ini gagal, maka ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, jika dia ingin membuat change of character kembali atau setup kembalikan, tentu dia wajib break swing ini ya, break swing ini. Karena ini adalah swing high yang valid di time frame M15 ini ya. Jadi dia wajib break swing ini dengan body candle ya, lebih bagus dengan body candle ya. Ternyata kemarin dia masih melakukan penurunan ya, setelah dia masuk di harga 2978 ini dia masih melakukan penurunan di sini ya. Saya menunggu lagi di area-area sini, tapi ternyata di area-area FVG itu di time frame berapa itu ya? Kalau tidak salah di time frame H1 ya. FVG-nya di time frame M15 ya tadi ya. Oh ya, di time frame M15 ini ada sebuah fair value gap di sini. Nah, kemudian setelah kita lihat konfirmasinya di time frame M1 ya, kita lihat konfirmasinya di time frame M1 yang kemarin. Nah, di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi ya. Di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi buy di sini. Tapi kenaikannya dia hanya mengambil liquidity atau swing high di sini ya. Setelah itu dia kembali melakukan penurunan. Nah, di saat melakukan penurunan ini dia belum ada indikasi-indikasi market melakukan kenaikan. Ya, apalagi jika kita melihat di time frame M15 di situ ya. Nah, di sini market dia mampu break gap ini dengan body candle ini ya. Jadi ini sinyalnya sangat kuat untuk turun ya. Jadi seperti itu ya. Ini ulasan video di analisa SMC yang kemarin ya, di time frame M15 nya itu SMC-nya itu gagal ya. Nah, ternyata market masih melakukan penurunan sampai di area-area situ. Nah, kenapa di area-area sini baru market ini ada respon ya? Di sini di harga-harga ini market itu ada respon. Sebentar, di harga-harga 2956 itu dia ada respon ya. Ada apa? Nanti kita ulas kembali ya. Yang jelas di time frame M15 yang kemarin untuk analisa SMC-nya gagal, tapi di time frame daily ini bagaimana untuk SMC-nya? Ini masih berpotensi ya, masih berpotensi market bisa saja akan bullish kembali setelah mengambil liquidity ini. Jadi ini masih belum gagal selama dia belum mampu break swing low ini ya. Maka SMC, analisa SMC di sini masih bisa valid karena dia baru mengambil inducement ya, dia menyentuh gap di sini ya. Ini sangat bagus, dan saya juga ada entry di area-area ini ya, di area-area 2956. Kenapa saya entry di situ ya? Jika kita lihat di time frame daily yang kemarin di waktu candle bearish ini ya, candle bearish ini. Nah, di sini dia break. Nah, break ini dengan body candle ini sinyalnya sinyal penurunan ya, sinyal penurunan. Dan di broker Agnes itu ada setup sell ya, coba saya perlihatkan. Nah, di broker Agnes sendiri di sini ya, di sini ada setup sell ya. Ini setup sell saya ukur. Nah, saya mengambil area-area level 161-nya untuk open posisi B-nya ya. Jadi di harga-harga itu saya melakukan open posisi B-nya di level 161 itu ya, dengan target saya berada di external range liquidity ya. Karena di sini adalah sebuah internalnya yang saya jelaskan kemarin di time frame daily ataupun di time frame
weekly ya, ini sebagai internal range liquidity, dan swing high tertinggi ini sebagai eksternalnya. Jadi saya targetkan di situ. Tapi jika ini nanti market gagal, dia melakukan penurunan, setidaknya saya tidak ada rugi ya, karena di sini saya selalu pasang SL plus ya, karena saya entry biasanya itu di time frame M1 ya. Di time frame M1 di situ saya ada open posisi bear ya. Lalu untuk take profitnya itu saya ambil di external range liquidity ya, karena mengambil external range liquidity-nya sangat jauh, jadi saya pasang SL plus di area-area situ ya. Jadi seperti itu. Kenapa alasan saya entry di situ? Nah, untuk entryan yang di sini ya, untuk entryan yang di sini tentu di sini juga ada alasannya ya. Di sini market di time frame H1 ini, nah coba diperhatikan di sini ada gap kenaikan ya. Nah, di sini dia mengambil gap kenaikan ini ya, diambil di sini. Jadi setelah dia mengambil gap ini ya, saya putuskan untuk open posisi buy. Di saat dia running saya langsung pasang SL plus dengan target di swing low yang ini ya, swing high yang itu. Tentu ini seperti scalping ya, jadi seperti itu ya. Kenapa saya entry buy di situ ya? Yang di sini tadi adalah level 161, dan yang di sini karena ada gap kenaikan, saya tambah order di situ dengan lot 0,02 ya. Jadi ini sebenarnya sudah sangat besar ya, profitnya ini sudah sangat besar ini ya. Jadi seperti itu ya. Kita kembali lagi ke trading view ya, supaya enak saya menandainya. Jadi untuk analisa sementara ya, saya masih menargetkan bullish ya. Saya berharap ya, saya berharap market nanti akan membuat sebuah struktur kenaikan seperti ini, membuat sebuah box di sini ya. Saya berharap di time frame daily ini dia membuat sebuah break off structure ya. Tapi kita tidak tahu ya, apakah ini nanti dia berhasil naik atau tidak. Yang jelas di sini sudah tidak ada gap lagi ya, di area sini sudah tidak ada gap lagi. Coba saya ingin melihat di time frame weekly-nya ya, di time frame weekly-nya seperti apa. Nah, di time frame weekly-nya ya, yang kemarin kita tandai ini sebagai gap time frame weekly ya, sudah diambil. Kemudian ya, ada potensi ini akan mantulkan harga. Saya berharap market ini nanti ya, dia bisa naik mengambil external range liquidity-nya di atas ini ya. Saya berharap seperti itu. Atau setidaknya ya, atau setidaknya market ini nanti close candle-nya di minggu ini ya, setidaknya dia masih di atas swing low ini ya, close bodinya itu di atas swing low ini. Saya berharap seperti itu. Jika dia close di atasnya, berarti di minggu berikutnya ini ada potensi nanti akan ada kenaikan ya, akan ada potensi untuk melakukan kenaikan. Jika minggu ini dia close candle di atas swing low candle minggu kemarin ini ya, dengan body candle tapi close-nya itu di atasnya, saya berharap seperti itu. Tapi namanya juga market, kita tidak bisa handle ya, kita ikuti saja iramanya seperti apa ya. Yang jelas kita menggunakan metode fair value gap ya, di time frame daily di sini sudah menyentuh ya, dan di time frame coba kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 ini jika ini nanti market close candle bullish, maka ini menjadi sebuah gap kenaikan ya. Ini menjadi sinyal-sinyal lagi market akan melakukan kenaikan ya. Jika kita lihat di time frame H1 di sini market sudah ada gap kenaikan, dan gap itu sudah diambil ya. Makanya tadi saya entry di area-area situ ya. Nah, ini di sini ada sebuah gap di time frame H1 ya, di area-area situ. Karena ini gap kenaikan, maka saya melihat lagi di time frame ya, kita bisa melihat di time frame M15-nya. Nah, di time frame M15-nya seperti ini ya. Di time frame M15-nya dia berhasil ini ya, ini gap dari time frame H1 tadi ya, dia berhasil mengambil ini, di sweep ini ya. Jadi itu di sweep, maka ini sudah memenuhi syarat untuk menyeimbangkan di time frame H1 tadi ya. Dia sudah memenuhi syarat untuk menyeimbangkan harga gap di time frame H1 ini. Jadi potensinya market akan mengambil yaitu
eksternalnya. Ya, eksternalnya di mana? Saya mengambil eksternalnya itu di sini ya. Eksternal target saya untuk take profit yang di atas ini ya. Yang saya entry di sini tadi, target saya itu berada di eksternalnya ini. Jika dia sudah mengambil eksternal ini, tentu kita sudah wajib berhati-hati ya. Kita sudah wajib berhati-hati. Bisa saja ini nanti dia akan diambil lagi ya, bisa saja. Kenapa? Karena di time frame M15 juga di sini jika saya lihat ya, coba di sini ini masih sejajar ya. Masih sejajar di time frame M15. Oh, sudah diambil ya. Gapnya ini sudah diambil ya, dia masuk sedikit ini sudah diambil ya. Jadi sinyal untuk hari ini masih ada potensi market melakukan kenaikan ya. Tapi ingat, jika ini nanti berhasil diambil, maka tidak menutup kemungkinan market itu akan ada retest ya. Dan di sini ada liquidity yang rawan untuk diambil, dan di sini ada gap yang masih fresh ya. Di sini ada gap yang masih fresh, jadi market juga butuh menyeimbangkan ini. Jika ini tidak disentuh, berarti ini sebagai gap pemutus, market akan melakukan kenaikan. Bisa saja dia hanya mengambil gap di sini lagi, kemudian dia melanjutkan kenaikan ya. Setelah dia turun big swing ini ya, retest lalu bisa hajar B lagi ya. Jadi untuk sementara sinyalnya masih sinyal kenaikan ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Saya mengambil entry di area-area sini tadi adalah entry dari Fibonacci CP1 sell di time frame weekly. Di time frame daily. Ya, jadi saya mengambil entry di area situ karena di broker Agnes ada sebuah setup sell ya. Di broker Agnes ini ada setup sell, saya mengambil entry di level 161 dengan SL nya itu saya biasanya ya ada 50 pips ya, ada 50 pips SL saya pasang. Tapi jika dia sudah running, maka saya mengambil SL plusnya ya, saya taruh SL-nya atau saya naikkan lagi SL-nya untuk menjadi SL plus ya. Jadi seperti itu. Yang jelas untuk entry saya di time frame daily seperti itu ya. Di time frame H1 tadi target saya berada di sini ya, external range liquidity ini ya. Nah, di sini dia sudah mengambil gap di area-area sini ya. Dia sudah mengambil gap di area-area sini, maka ada kemungkinan ini nanti akan bisa diambil ya. Jika nanti sudah diambil ya, kita wajib waspada ya. Bisa saja ini nanti dia akan masuk lagi di area-area sini ya, di area-area gap ini. Oke, demikian dari saya ya. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa mengambil metode-metode yang kiranya cukup mudah untuk dipahami dan di backtest kembali ya. Tentu dari trading analisa ini hanya sebuah edukasi supaya sahabat-sahabat trading analisa bisa menjadi trader mandiri untuk trading ya, jadi tidak mengandalkan sinyal. Oke, demikian dari trading analisa. Seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.